Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, saya masih di Surabaya. Ini sedang menuju bandara, tapi cari sarapan dulu. Lalu di sebuah kedai saya lihat ada laki-laki ubanan senyum-senyum sama saya. Ini siapa, makhluk dari mana? Saya kalau dia cewek cantik saya GR juga, tapi ini laki-laki ubanan. Ternyata dia teman sekolah saya waktu SMA, Bambang Sigit. Kita sama-sama SMA 33, SMA 33 Jakarta, Cengkareng tepatnya, dan sekarang dia tinggal di Surabaya. Teman ini baru saja pensiun Agustus kemarin ya. 2019. Oh, 2019, sudah hampir 2 tahun. Marinir, saudara. Tentara Angkatan Laut Marinir. Tapi please jangan berpikir dia jenderal bintang berapa. Kalau nggak bintang berapa, enggak. Ini rakyat kecil teman saya ini, Bambang Sigit ini terakhir pangkatnya apa? PL2, membantu Letnan 1 Marinir. Wah, jadi masih di bawah jauh sekali. Tapi menariknya adalah bahwa teman ini bisa kita anggap mewakili. Selain mumpung ini reuni, anggap aja nggak mendadakan, tapi mewakili suara uang cilik ya. Bagaimana rakyat negeri ini yang di level bawah harus pontang-panting untuk sekedar bertahan hidup. Ya gitu ya. Betul. Coba cerita sebentar, habis SMA ngapain aja gitu? Ya kalau aku lagi SMA memang nggak nganggur, dia langsung tes langsung lulus ya udah. Begitu aku tes lulus masuk jadi TNI ya, sampai pensiun. Kenapa pilih Angkatan Laut? Sebenarnya nggak milih, cuma pada saat itu hanya ada lowongan Angkatan Laut jadi masuk Angkatan Laut. Nyoba-nyoba ternyata langsung lulus. Coba-coba aja lulus, apalagi serius ya. Nyoba-nyoba sebetulnya. Jadi berapa lama tugas total di militer tentara Angkatan Laut ini? Ya nggak lama, cuma 32 tahun. Masya Allah, 32 tahun. Kayaknya dia malas sekolah nih ya. Kalau sekolah lagi mungkin bisa minimal letkol kolonel kali ya selesainya ya. Ya adalah itu nasib yang sudah Allah gariskan, kita jalankan. Tapi kita nggak bicara panjang lebar soal itu. Kita hanya bicara bahwa Sigit teman saya ini mungkin bisa dianggap mewakili kehidupan rakyat kecil. Bagaimana Git yang sekarang ini yang dirasakan oleh orang-orang seperti kamu? Apa yang dirasakan dengan situasi sekarang ini? Ya kalau saya sendiri merasa dibilang sulit, dibilang kaya enggak, karena kehidupan saya datar-datar aja. Yang saya pikirkan adalah orang yang ada di bawah saya. Banyak orang yang istilahnya cari pekerjaan sulit, gimana. Sedangkan tenaga asing begitu mudah sekali masuk. Gitu. Nah, karena saya mantan TNI, saya tahu persis. Jadi tenaga asing yang masuk itu, saya yakin itu bukan hanya orang-orang biasa. Kalau dari postur tubuhnya, skill kan kita bisa lihat gitu. Matanya ke sana. Jadi kita bisa lihat itu. Kalau itu saya yakin dia bukan itu orang masuk biasa. Tenaga kerja mana? Dari Cina? Dari Cina ya? Iya. Bagaimana kamu bisa membedakan bahwa mereka bukan sekedar pekerja biasa tapi ada unsur militernya begitu maksudnya? Dari potongan tubuhnya, fisiknya, dari mereka berjalan, itu kan bisa kelihatan. Itu otomatis terbentuk ya? Terbentuk. Kalau militer ya? Terbentuk. Saudara yang ngomong ini militer, kalau ngomong saya ngaku-ngaku aja soal tahu ya, tapi yang ngomong militer 32 tahun berdinas, walaupun di level bawah ya, tapi dia bisa memahami betul bagaimana fisik, gesturnya. Nah ini dengan fakta-fakta seperti ini, apa yang kira-kira kamu khawatirkan nih apa sebagai rakyat Indonesia, apalagi sebagai mantan TNI? Yang saya khawatirkan adalah takutnya kita tuh nanti seperti negara-negara yang sudah-sudah, seperti negara Somalia itu kan, Zimbabwe gitu itu coba awalnya mereka masuk sebagai pekerja, begitu kumpul jadi banyak mereka bukan pekerja, kenyataannya adalah tentara merah. Contoh seperti saya kemarin itu saya juga curiga kenapa kita kok nggak boleh sampai pulang kampung. Kenapa kok nggak pulang kampung, sedangkan tenaga asing masuk kok bebas, kan aneh gitu loh. Coba
rakyatnya sendiri dilarang mudik, rakyat sendiri dilarang mudik, tapi tentara bisa masuk. Tapi TKA Cina bebas TKA masuk bisa ya. masuk, Bahkan dari waktu lebaran sekalipun ya. 19 bandara coba. 19 bandara Satu bandara aja itu berapa ratus orang kali 19 setiap hari. setiap hari. Ini sepertinya kayak mengejar target gitu. Ya kalau satu pesawat bawa 100 orang saja, Nah, 5 kali penerbangan 500 sehari. 500 Kali 19. 19 penerbangan, Berarti 19 bandara yang 5.000, 9.000. kayak orang 7.000, kayak orang kejar target gitu. 19.500. Kalau ini terus-terusan tidak menutup kemungkinan kita akan dijajah. Ini yang saya takuti. Jadi ini feeling saya sebagai mantan TNI. Jadi saudara sekalian, kekhawatiran serbuan TKA Cina ini bukan datang hanya dari kalangan pengamat, para elitis ya, yang ada di gedung-gedung mewah ber-AC gitu ya, dari seorang mantan tentara di level bawah, mohon maaf cuma peltu ya, tapi dengan posisi peltu itu justru dia bisa mengalami sekaligus menyelami kehidupan nyata di level bawah. Nah dengan kondisi seperti ini, apa sebaiknya harus pemerintah lakukan sebetulnya? Tolong dihentikan, kalau bisa dikembalikan. Karena bagaimanapun juga negara ini kalau sudah dipenuhi orang-orang asing, otomatis lah, apalagi dia berduit. Dan kebanyakan pejabat kita juga kan kurang bagus. Kurang bagusnya gimana? Kurang bagus. Yang jelas mentalnya lebih tipis daripada uang. Konkretnya gimana nih konkretnya? Konkretnya ya, sekarang kok kalau orang tenaga asing masuk begitu mudah, coba bayangkan. Emang gratis gitu ya? Memang gratis. Sedangkan saya sendiri mau pulang nih, saya mau pulang kampung ke Jakarta, ke Cengkareng itu susah. Harus melalui ini, melalui itu, susah gitu. Itu kalau bukan soal duit nggak mungkin lah. Iya. Saudara, barusan saya tes swab karena terbang harus ada tes swabnya gitu ya. Nah, ini dipersulit gitu. Luar biasa sulitnya. Belum lagi antrinya. Antri tadi ngalamin juga ya. Panjang sekali itu. Coba. Sedangkan Cina tanpa itu bisa masuk dengan mudah. Bukan 1-2 orang. Jutaan orang udah masuk. Oke, itu satu hal. Sekarang masih soal pengelolaan negara ini, kan saya dengar kamu kan juga udah daftar untuk berangkat haji nih. Ya. Nah sekarang udah 2 tahun berturut-turut pemerintah membatalkan keberangkatan haji dari jamaah Indonesia. Ini gimana nih sebagai orang yang udah daftar, udah bayar, udah lunas, gimana nih? Yang jelas kalau sakit hati itu pasti sakit hati. Karena saya terus terang, saya juga nunggu kloter. Harusnya berangkat kapan? Ya paling 2-3 tahun lagi lah, itu perkiraan saya. Tapi kalau seandainya tahun depan lagi kita gagal lagi berangkat, saya yakin pupus harapan saya untuk pergi haji. Karena apa? Dananya udah nggak ada. Yakin udah nggak ada. Jadi bukan ngomong kosong ini, bukan hoax. Kita nyata, kita ngomong, ya kan? Di mana dana kita coba? Jadi jangan bilang kalau orang pergi haji itu karena covid, bukan. Kalau menurut saya sama dengan pendapat yang lain, Indonesia nggak bisa bayar kuotanya. Ada kewajiban yang belum dipenuhi di sana ya? Iya. Belum lagi di sana nanti kan juga ada hotel, ada catering yang harus dibayar. Uang dari mana coba, uangnya udah habis. Buat infrastruktur yang nggak jelas itu. Nah, Menteri Agama, kemudian Wakil Ketua DPR Dasko, kemudian Wakil Ketua Komisi 8 Hasan Sadili itu bagus itu mengatakan bahwa pemerintah Saudi belum memberikan kuota. Ternyata ada bantahan dari Dubes Saudi sendiri bahwa sampai hari ini, detik kemarin dia bikin siaran pers, itu pemerintah Saudi belum memutuskan pada semua negara, bukan cuma Indonesia ini. Kan kita sebagai rakyat menerjemahkannya bahwa alasan Menteri Agama menghentikan pemberangkatan haji itu alasan yang diada-adakan ya, mengada-ada gitu, bahkan dusta ya. Kalau menurut saya malah itu bahaya itu. Bahayanya itu adalah untuk hubungan bilateral kita dengan Arab Saudi itu bisa terganggu kalau dengan berita-berita gitu. Orang Arab Saudi sendiri belum ada statement, belum ada apa-apa. Kok kita udah mendahului ngomong kalau Indonesia nggak dapat kuota atau gimana bla 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 yang nggak jelas itu. Makanya itu Dubes itu memberi tanggapan, dan intinya kalau saya nilai dari Dubes Arab itu berarti kita memang penyebar berita hoak gitu. Penyebar ya? Penyebar berita hoak. Itu penguasa sendiri penyebar berita hoax ya?
Dan dampaknya adalah menimbulkan onaran itu, ya gitu ya, karena para jamaah ini diresahkan gitu kan. Iya, yang jelas kayak kita gini kan dibohong nih, jadinya jadi di medsos juga rame lah itu akhirnya. Resah ya. Resah kita sebagai rakyat. Ada kemarahan nggak di situ sebetulnya? Jelas marah kalau pemimpin gua tukang bohong kayak begitu buat apa? Nah saudara, Habib Rizik Syihab itu dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena disebut menyebarkan berita bohong tentang hasil swabnya. Dan menurut jaksa penuntut umum, berita bohong yang disebarkan Habib Rizik bahwa saya sehat tidak sakit itu membuat keonaran. Lalu dituntut 6 tahun penjara. Harusnya ya, gimana nih dengan kasus seperti ini, pemerintah harusnya gimana, kita penjarakan juga begitu? Iya, itu tuntutan yang kalau menurut saya tuntutan yang aneh. Sedangkan koruptor itu cuma 2 tahun, 4 tahun paling lama, belum potong tahanan coba. Itu padahal itu menyaksanakan seluruh rakyat. Kalau buat keonaran, sengsaranya di mana coba? Aneh. Ya. Hukum yang aneh. Jadi kalau Menteri Agama itu mengatakan bahwa dengan pembatalan itu berarti alasannya kebohongan ya? Kebohongan, Dusta ya? dusta. Menyebarkan hoax dong? Iya, Harusnya polisi nangkap nggak? harusnya begitu. Jadi jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Nah, jadilah pengayom masyarakat yang baik, bukan pengayom penguasa. Judulnya melindungi Penguasa, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. jangan mengayomi penguasa aja, itu nggak adil. Tapi apa mungkin polisi menangkap para petinggi negeri karena kebohongan yang mereka sebarkan gitu? Rasa-rasanya nggak mungkin karena memang sekarang mereka sudah jadi alatnya penguasa. Jadi hukum tajam ke bawah, Kumpul ke tumpul ke atas. atas. Hukum tajam kepada oposan, tapi lemah lunak terkolek kepada istana dan gerombolannya. Oke, sebagai penutup, Sigit, Ya. punya harapan apa untuk masa depan Indonesia lebih baik, khususnya terhadap penguasa dan pada rakyat kita masing-masing? Ya, semoga mereka yang sekarang belum sadar mendapat hidayah, terutama. Mereka ini siapa ini? Mereka ini siapa? Mereka penguasa yang ya, sekarang ini nggak jelas lah, mudah-mudahan dapat hidayah, terutama yang beragama Islam ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Emang mereka tersesat emangnya? Kalau dapat hidayah? Jelas tersesat lah. Sekarang misalnya kayak dana haji dipakai untuk ini, dibolehkan izin sama siapa? Saya juga nggak pernah dikasih dimintain izin. Tolong itu dibenahi, itu bilang kalau rakyat bilang dimintain izin kemana? Siapa yang berizin? Hilang itu yang mantan kiai itu. Masih kiai loh, kok mantan kiai. Kalau menurutku mantan kiai itu nggak bener itu, capek aku. Saudara, inilah keluh kesah rakyat di level bawah, nyata, fakta, bukti, bukan hoax, bukan fitnah, bukan ujaran kebencian ya. Mohon maaf, ini bukan ujaran kebencian, ini keluh kesah rakyat kepada secara pengelolaan negara kita yang ugal-ugalan dan semaunya sendiri ya. Betul. Seenak ugalnya sendiri. Rakyat nggak bisa apa-apa. Bunyi begini aja belum tentu aman ya gitu ya. Betul. Belum tentu aman. Iya. Apalagi mau berontak, apa revolusi, penggulingkan kekuasaan, aduh udah nggak mungkin ya, kita nggak punya apa-apa dan nggak bisa seperti itu ya gitu ya. Iya. Jadi seperti harapan sedikit tadi ya, berharap semoga Allah berikan hidayah kepada kami. Tapi misalnya nih kita sedikit lagi, misalnya mereka tidak juga kunjung menerima hidayah, menolak hidayah yang Allah berikan, apa ya sebaiknya? Ada doa lain nggak kita ada sama-sama doa gitu? Ya semoga ada orang yang terpanggil hati nuraninya untuk membenahi rejim ini dengan baik. Karena tanpa ada perubahan dari rejim yang berkuasa, insya Allah ya nggak ada baiknya di negara. Pusing bikin negara kayak gini. Ruwet. Oke, saudara, begitu obrolan santai saya ini teman lama. Kita sekitar hampir 40 tahun yang lalu kita lulus SMA, udah tua-tua banget ya kita. Ketahuan deh. Hampir 40 tahun yang lalu. Dan Allah pertemukan dalam suasana ya happy aja. Walaupun beban pikiran banyak, tapi kita akan ringan-ringan aja karena memang kalau dia pikirin tambah ruwet. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando. Salam komando. Malam TNI Marinir.